Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wiraviani dan rekan saya Rahadian Permana akan mempresentasikan leadership dan strategy planning TQM. Next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai leadership. Jadi, leadership ini merupakan suatu proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dan mengarahkan organisasi sedemikian rupa sehingga membuatnya lebih kohesif dan koheren. Pemimpin melakukan proses ini dengan menetapkan atribut kepemimpinan mereka seperti keyakinan, nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada lima ciri pemimpin sukses. Yang pertama itu adalah pemimpin membuat visi organisasi, kemudian pemimpin membuat tim, pemimpin menjadi panutan, pemimpin membuat perubahan, dan terakhir itu pemimpin menginspirasi. Lalu ada six natural level of leadership competencies. Yang level pertama yaitu meningkatkan penguasaan diri, keinginan untuk tumbuh dan berkembang sebagai cara untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Ada 5 keterampilan di level 1 ini. Yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua mengintegrasikan pengembangan sebagai individu, yang ketiga bertindak dengan niat sadar, yang keempat bersikap etis dan konsisten atau autentik dengan karakter, dan yang kelima akurat dalam kesadaran diri. Level 2 ada membangun hubungan interpersonal atau reputasi integritas yang mengarah pada hubungan interpersonal yang dipercaya. Ada 5 keterampilan di level 2 ini. Yang pertama peduli dan menghormati, yang kedua berkomunikasi secara efektif dan aktif, yang ketiga memantau, melatih, dan meningkatkan kinerja, yang keempat mengelola konflik, dan yang kelima ada menjadi inovatif, kreatif, dan bersemangat. Level 3 membantu tim yang mendorong keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain, dengan bergantung pada anggota tim untuk mencapai tujuan tim. Ada 5 keterampilan. Yang pertama, manajemen partisipatif. Yang kedua, memfasilitasi kelompok. Yang ketiga, mendelegasikan dan memberdayakan. Yang keempat, pelatihan dan komunikasi. Dan yang kelima, membangun tim yang efektif. Lalu level 4, yaitu berkolaborasi lintas fungsi, yaitu keinginan untuk melayani orang lain sebagai cara untuk berkomunikasi secara lebih efektif menuju tujuan bersama yang berorientasi pada pelanggan. 5 keterampilan pada level 4 ini adalah yang pertama memasang tim lintas fungsi atau kelompok tugas, yang kedua mengintegrasikan proses bisnis, yang ketiga memperkuat pemikiran sistem dan pembelajaran, yang keempat menghargai dan melayani orang lain, dan yang kelima mengelola proses manajemen orang. Yang kelima, level 5 yaitu mengintegrasikan hasil organisasi atau pemahaman dan persetujuan dengan visi, nilai, dan strategi organisasi sebagai upaya kunci secara organisasi untuk menambah nilai pelanggan. Ada 5 keterampilan. Yang pertama, mengorganisir secara efektif. Yang kedua, menguasai dan melaksanakan komunikasi strategis. Yang ketiga, menurunkan perencanaan dan akuntabilitas. Yang keempat, memimpin perubahan budaya dan transformasi. Dan yang kelima, mengorganisir dan merancang. Lalu yang terakhir ada level 6, menciptakan aliansi atau posisi strategis, keinginan untuk berpengaruh dan berkolaborasi dengan orang lain secara sinergik untuk menentukan dan mencapai strategi pemenang di pasar global yang kompetitif. Ada 5 keterampilan pada level 6 ini. Yang pertama ada mengendalikan lingkungan sosial global, yang kedua perencanaan strategis, yang ketiga jaringan pengelolaan aliansi, yang keempat memposisikan organisasi di pasar, dan yang kelima menjadi efektif secara internasional. Next. Baik, selanjutnya ada CSR. CSR-nya dapat dipahami dengan baik melalui 3 kata: perusahaan, corporate sosial, dan tanggung jawab atau responsibility. Secara luas, CSR berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap masyarakat di mana mereka berada dan dari mana mereka beroperasi. Banyak perusahaan kini menyadari bahwa penanganan masalah lingkungan dan sosial dapat membantu memberikan manfaat bisnis ketika risiko, reputasi tinggi, dan daya saing berkelanjutan dan pembangunan menjadi strategi utama. Kemudian ada strategi quality management. Strategi quality management ini merupakan proses terstruktur untuk membangun jangka panjang
rentang sasaran kualitas pada tingkat tertinggi organisasi dan mendefinisikan sarana digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi Quality Management atau SQM mencakup perencanaan strategis, pengembangan strategi, dan penerapan strategi. SQM is developed, deployed, and lead by the top management. Lalu ada 5 phase of SQM. Fase pertama yaitu menetapkan awal SQM di mana visi kualitas perusahaan ditetapkan oleh keterlibatan produsen. Fase kedua melalui pengembangan profil kualitas dan memperhatikan kualitas profil lingkungan eksternal yang terdiri dari persepsi pelanggan dan pesaing dan juga kebijakan kualitas yang dinyatakan di akhir fase ini. Yang ketiga ada fase Fase ketiga adalah mencatat dan memodifikasi tujuan quality jangka panjang dan tahunan dan juga disebut tujuan atau target. Fase keempat menyaksikan upaya untuk infuse quality pada di tahap desain. Fase kelima mencakup pengembangan sistem SQM yang menandakan seluruh proses SQM hasil yang diperoleh setelah fase ini dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan secara global. Hasil perbandingan ini menentukan kebutuhan untuk lebih lanjut. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.